Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Senin tanggal 16 Februari 2025. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu terus menaungi hidup kami. Terima kasih pagi ini kami ada sebagaimana adanya menikmati hari baru karuniamu. Mengawali seluruh kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami dan terus kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 23. Keluaran 33 ayat 7 sampai 23. Kemah pertemuan di luar perkemahan. Musa biasanya mengambil kemah dan memasangnya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan itu, ia menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan pergi ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan itu. Setiap kali Musa pergi ke kemah pertemuan itu, seluruh bangsa bangkit, masing-masing berdiri di pintu kemahnya. Mereka mengamati Musa sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Ketika Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu, lalu Tuhan berbicara dengan Musa. Setiap kali seluruh bangsa itu melihat tiang awan berhenti di pintu kemah itu, mereka bangkit dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kuutus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang kiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahulah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu, lagi pula bangsa itu, umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu dan dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami sehingga kami, aku dan umatmu, dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kukatakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Jawab Musa, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Lalu Tuhan berfirman, aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapanmu, dan akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku mengasihani orang yang kukasihani. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Lalu Tuhan berfirman, ada suatu tempat di dekatku di atas gunung batu itu, engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau melihat pinggangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, kemahakuasaan Allah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembacaan kita dari Keluaran 33 ayat 7 sampai 12 membahas tentang pertemuan Musa dengan Tuhan. Pada saat itu Musa mendirikan kemah pertemuan di luar perkemahan Israel. Kemah pertemuan itu dibentangkan di luar perkemahan. Di sanalah Musa bertemu dengan Tuhan. Lalu Musa meminta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Namun Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa melihat wajahnya. Tuhan berbicara dengan Musa secara langsung. Hal ini hendak menunjukkan bahwa ada hubungan yang dekat dan akrab di antara Tuhan dan juga Musa. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, mungkin kadang kita ingin melihat Tuhan ketika kita mengalami berbagai hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Namun sekalipun kita tidak melihat Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Ia senantiasa menuntun setiap perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada Musa, Musa hanya bisa melihat dari belakang, karena seperti yang ia katakan, bahwa tidak ada orang yang bisa melihat wajahnya secara langsung. Kemudian Musa meminta Tuhan untuk menunjukkan jalannya agar ia dapat mengenal Tuhan lebih dalam dan terus mendapat kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah berbicara langsung dengan Musa, bukan melalui mimpi atau penglihatan. Tuhan mendengarkan doa Musa, bahkan ia memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa. Begitu juga dengan setiap kita. Kita semua juga bisa masuk ke hadiratnya melalui Tuhan Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 20 mengatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus dan berkuasa. Dia adalah Allah yang mau menunjukkan kasih dan juga kemurahannya kepada umat-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk semakin memahami firman-Nya ini, terlebih terus menjadi pelaku-pelaku firman dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari satu dalam doa kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih. Engkau sudah memberi waktu yang indah bagi kami untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat mengambil bahagian dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini. Dalam kehidupan masing-masing, kami mohon sekiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Berdoa untuk seluruh warga jemaat dimanapun Tuhan membawa saat ini dalam kehidupan, pekerjaan, juga tugas dan tanggung jawab dalam usaha. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati, biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Juga segenap warga jemaat yang saat ini berduka cita, kiranya Tuhan hiburkan. Yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari ini menjadi bagian dari kehidupan kami. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ampunkan segala salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkan kami untuk terus datang kepadamu. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.